Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Pantai Costa Pos milik kita bersama. Saudara, pada kesempatan ini kami dari Kota Karawang ingin menyajikan sebuah informasi menarik terkait dengan sosok seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Sesia Mandagi. Beliau di samping menjadi salah satu anggota pengurus gereja Majelis Daerah GPDI di Provinsi Jawa Barat, beliau juga mengembalakan sebuah jemaat di gereja lokal, tepatnya GPDI Karawang Resinda. Pelayanan penggembalaan yang dipimpinnya dahulunya adalah pelayanan yang berawal dari pelayanan yang digembalakan oleh mamanya sejak tahun 2005. Dan pada tahun 2005, seiring dengan faktor usia mamanya yang sudah membatasi pelayanan di Kota Karawang, Jawa Barat, maka Ibu Gembala ini berdialog dengan para jemaat yang ada di Karawang bahwa pada waktu itu mamanya ingin melepaskan pelayanan penggembalaan yang dipimpinnya. Kemudian pelayanan itu akan diserahkan kepada anaknya, Pendeta Sesia Mandagi. Sejak tahun 2005 hingga saat ini 17 tahun sudah Pendeta Sesia Mandagi melayani sebagai gembala sidang GPDI Karawang Resinda. Saudara, uniknya bagi seorang hamba Tuhan ini, beliau di samping sebagai seorang gembala sidang, seorang pimpinan gereja di Majelis Daerah GPDI Jawa Barat, beliau juga adalah CEO atau owner atau direktur utama dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang plastik, atau perusahaan yang bernama PT Plastik Karawang Flexindo. Beliau sudah bertahun-tahun mengelola pabriknya itu sendiri, dan sampai saat ini beliau masih memimpin perusahaan miliknya sendiri yang memimpin karyawan sebanyak 200 orang. Dan antara pelayanan dan pekerjaan di perusahaannya, menurut beliau tidak pernah mengganggu pelayanan. Dan lebih-lebih menurut beliau bahwa di samping dia memimpin perusahaannya sendiri yang bergerak di PT Plastik Karawang Flexindo, perusahaan ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dan lewat pekerjaannya ini sangat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Karawang, Jawa Barat. Saudara, seperti apa kiprahnya antara pelayanan dan perusahaan yang dipimpinnya hingga saat ini? Ikuti wawancara dan liputan Pantai Costa Pos. Puji Tuhan.
Saat ini saya sedang berada di satu perusahaan PT Plastik Karawang Reksindo. Plastik Karawang Karsindo, dan berkesempatan saya jumpa dengan ownernya. Owner ini bernama Pendeta Sesya Mandagi, seorang gembala sidang GPDI Karawang Resinda. Beliau di samping sebagai gembala sidang juga sebagai owner atau direktur utama di PT Plastik Karawang ya. Dan saya mau bincang-bincang. Selamat siang, Pastor. Ya, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Tuhan berkati. Berkenan bincang-bincang sedikit? Siap. Boleh Terima kasih. saya tanya sedikit, sejak kapan Bapak, itu bagaimana ceritanya bisa jadi seorang gembala sidang GPDI di Karawang Resinda? Saya menjadi gembala sidang di GPDI Karawang Resinda karena warisan peninggalan papa saya, mendiang almarhum Bapak Pendeta Hendrik Mandagi, dan saya mulai incas melayani full time dari tahun 2005 bulan Juni, setelah mama saya menyerahkan pelayanan di GPDI Karawang Resinda. Bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalankan dua bidang, yaitu satu yang menjadi prioritas saya adalah di usaha yang memang saya rintis dari nol, dan yang kedua adalah memang menjadi penerus daripada orang tua saya. Jadi pertanyaan saya lagi, jadi meneruskan pelayanan itu tadinya kan di kota Karawang. Iya. Nah kemudian ada di Resinda. Jadi total sudah berapa lama Pastor menggembalakan di Karawang Resinda? Dari 5 Juni 2005, 17 tahun. Oh, 17 tahun ya. Boleh diceritakan sedikit ketika dipercayakan melanjutkan dari orang tua, Ya. seperti apa kesan-kesan? Pada saat saya diberikan kepercayaan untuk melanjutkan pelayanan mama saya, itu bulan Juni 2005, saya diberikan wewenang untuk mengurusi administrasinya dulu, administrasi jemaat. Dan setelah itu mama saya berkonsolidasi, berdiskusi dengan jemaat-jemaat apakah putranya ini, yaitu saya, bisa melayani di jemaat. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dari jemaat semuanya menyambut dengan baik. Ketika Diserahkan melanjutkan pelayanan mama karena faktor usia ya, dilanjutkan oleh pendeta Sesya, seperti apa tanggapan jemaat? Saat itu mama saya sudah berusia 63 tahun 2005. Berdiskusi, lalu mama saya berdialog dengan jemaat bahwa karena usia dan karena kebutuhan daripada umat juga, maka mama saya menawarkan untuk didampingi oleh saya. Mekanismenya saya sebagai pendamping, berlanjut bertahap, saya diberikan wewenang, kepercayaan untuk mengelola, dan saya sudah melaksanakan atau saya mengikuti sekolah Alkitab di Cianjur di angkatan 13 tahun 2001. Nah, dari sana jemaat, puji Tuhan, menyambut baik skema mama saya untuk saya diangkat menjadi pelaksana harian. Lalu kita mengundang pengurus atau petinggi MD untuk melaksanakan serah terima, dan saya dilantik di Batu, di Beji. Jadi waktu itu terhitung mendampingi mama berapa tahun? Mendampingi mama dari tahun 2001 sampai 2005. Lalu 2005 saya mendapatkan otoritas untuk melaksanakan harian kerja di gereja. Untuk sekarang sudah otonom ya? Sekarang udah otonom. Otonom. Boleh
sedikit diceritakan. Jadi sekarang kira-kira berapa jemaat itu yang ada di Karawang Resinda GPDI? Puji Tuhan, total jemaat di GPDI Karawang Resinda berkisar antara 300-an kakak ya. Ya, sekolah minggu 300 murid didukung oleh 40 guru-guru sekolah minggu 7 kelas. Itu. Jadi kembali kepada tadi masih seputar pelayanan pastoral ini. Jadi istri, anak-anak ikut dukung semua ya. Istri dan anak-anak ikut mendukung Dan terlibat dalam pelayanan. Keterlibatan mereka masih dalam tahapan-tahapan supporting saja, pendukung-pendukung, belum full time atau sekolah Alkitab. Ini ada yang menarik sama Pastor Sesha ini kan, di samping pastor sebagai seorang gembala sidang dalam organisasi GPDI, tapi saya lihat dia sibuk juga nih sebagai seorang owner atau pimpinan direktur utama di PT Plastik Karawang ini. Boleh ceritakan bagaimana ceritanya itu, mimpinya seperti apa dulu? Mengenai PT Plastik Karawang Flexindo, saya sebagai pemilik, sebagai direktur, berawal dari tanggal 3 Juni tahun 1993 saya berhenti bekerja, lalu saya memulai berbisnis dan bersyukur kepada Tuhan setelah 28 tahun kita mampu memproduksi kantong plastik itu berkisar 300 sampai 400 ton. Dan saya Per hari? per bulan. Oh, per bulan. 400 ton per bulan. Saya sangat disupport oleh istri dan kedua putra saya. Saya memiliki putra-putri, putra 2, putri 1 yang semuanya ikut mendukung di dalam bisnis ini atau usaha ini. Kemudian sudah berapa lama ini total? Totalnya dari 3 Juni 93, 28 tahun. Sedikit nggak diceritakan, boleh diceritakan sedikit itu bagaimana perintisannya dari awal? Awalnya saya bekerja di pabrik kantong plastik. Lalu saya berhenti, lalu saya merintis sebagai penjual plastik, lalu saya merintis membeli tanah, membeli mesin, dan sampai hari ini total mesin kurang lebih ada 70 unit mesin dengan 3 gedung pabrik. Di Karawang Timur, di Subang, dan di Plumbon. Oke. Begitu, Bapak. Terakhir nih Pak, pemasaran plastik ini sampai kemana aja nih Pak? Pemasaran plastik saya Jawa Barat saja. Oh, Jawa Barat ya. Pulau Gadung, Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang. Baru sekarang saya akan memperluas ke Cirebon. Oke. Itu saja. Ini bentuk-bentuk plastik itu yang seperti apa? Boleh sedikit diceritakan? Bentuk-bentuknya adalah ada berbentuk kantong. Dari biji plastik? Dari biji, lalu kita blowing menjadi kantong roll, dan kantong roll kita potong menjadi kantong polybag. Lalu sesuai dengan permintaan, ada yang minta cetak, kita ada mesin cetak sampai 6 warna. Kita juga menyediakan cetak sampai 6 warna dengan lebar 1 meter. Kita juga membuat kantong-kantong plastik. Selain untuk kebutuhan industri, kebutuhan consumable seperti untuk roti, untuk makanan, dan puji Tuhan kita melayani perusahaan-perusahaan yang berkarakter corporate seperti Wilmar, Unilever, Honda, Astra. Itu menjadi customer kita. Boleh nggak sedikit diceritakan pesan dari bisnis Bapak ini untuk teman-teman, kira-kira apa yang kita perlu maknai dari bisnis ini? Ya, marilah kita menjadi pribadi yang memberikan dampak baik di dalam pelayanan sebagai rohaniawan, sebagai hamba Tuhan, dan kita pun harus membuat satu saluran tidak rigid, tidak kaku di dalam dunia usaha. Karena melalui dunia usaha kita akan dikenal siapa kita, apakah kita benar-benar melaksanakan firman Tuhan atau tidak. Shalom, haleluya. Saya
Bapak Pendeta Sesia Mandagi, Gembala Sidang GPDI Karawang Resinda, yang didampingi oleh putra-putra saya. Yang pertama adalah Philip Yerimia Mandagi, dan ini putra yang kedua adalah Ayobelian Mandagi. Kami ada di kantor PT Plastik Karawang Flexindo, satu usaha yang Tuhan sediakan untuk menjadi tanggung jawab kita. Selain sebagai gembala juga saya dianugerahkan oleh Tuhan satu bidang usaha, pabrik kantong plastik. Dan saat ini pabrik kantong plastik ini dikerjakan, operasionalkan oleh putra-putra saya. Pabrik kantong plastik ini berdiri sudah 28 tahun, dari tahun 1993, dan bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikannya saya diberikan kekuatan, kemampuan bisa melewati semuanya sambil juga melayani umat-umat di GPDI Karawang Resinda. Terima kasih kepada Tuhan untuk semua keadaan dan kondisi sehingga kita bisa berada sampai saat ini. Dan target pemasaran kita adalah industri. Kita membuat kantong-kantong plastik, bukan kantong plastik pasar, tapi kantong plastik industri, terutama untuk agrobisnis dan aqua bisnis, yaitu perikanan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, baru-baru ini Pantai Costa Pos turun secara langsung untuk sebuah liputan di Kota Karawang yang terkait dengan perusahaan PT Plastik Flexindo Karawang. Adalah sebuah perusahaan manufaktur kantong plastik yang mendukung plastik ramah lingkungan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. PT PKF mampu memproduksi semua jenis kantong plastik dengan jenis LDPE, LDPE, HDPE, OPP. Perusahaan ini menempati area yang luas sekitar 5.000 meter persegi dengan jumlah karyawannya 200 karyawan, sehingga tingkat produksi dapat memenuhi pasar dengan mencapai 500 hingga 1.000 ton per bulan. PT PKD tidak hanya dibekali dengan pengalaman yang cukup, tetapi juga didukung oleh tim yang solid yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Tim yang solid dan profesional dibentuk untuk memberikan kualitas dan layanan terbaik kepada semua pelanggan, disertai dengan mesin yang berteknologi tinggi digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan pelanggan.